Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Alfirizka Faradila, NPM 1901011114. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam. Di video ini saya akan sedikit menjelaskan materi mengenai ulumul Quran. Materi yang pertama yaitu i'jaz Al-Quran. Secara etimologi, kata i'jaz berasal dari bahasa Arab, yakni a'jaza, yang berarti melemahkan atau menjadikan tidak mampu. Secara terminologi, Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan mukjizat adalah kejadian luar biasa yang sukar dijangkau oleh kemampuan manusia. Yang kedua, segi kemukjizatan Al-Quran. Yang pertama, aspek kebahasaan dan kesastraan. Kedua, aspek isyarat ilmi. Selanjutnya, macam-macam mukjizat. Mukjizat dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, mukjizat indrawi. Mukjizat yang dapat disaksikan dan dijangkau langsung oleh indera masyarakat. Yang kedua, mukjizat non indrawi. Mukjizat yang hanya dapat dipahami oleh akal budi manusia. Materi kedua yaitu nasih mansuh. Secara etimologis, nasih mansuh berasal dari akar kata nasaha yansuhu nashun dalam bentuk masdar nashun, berarti al-izalah, yang memiliki pengertian menghilangkan sesuatu dengan sesuatu yang mengikutinya. Kata nasah juga dipakai untuk pengertian memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lainnya. Macam-macam nasih mansuh ditinjau dari keberadaan ayat dan hukumnya ada tiga macam. Yang pertama yaitu nasah tilawah dan hukum. Yang kedua, nasah hukum tetapi tilawahnya tetap. Yang ketiga, nasah tilawah tetapi hukumnya tetap. Materi ketiga yaitu kisah Al-Quran. Secara etimologi, kisah berasal dari kata kisos yang berarti mengikuti jejak. Secara terminologi, kisah Al-Quran adalah pemberitahuan atau pemberitaan Al-Quran tentang nabi-nabi terdahulu, umat yang telah lalu, pribadi atau tokoh pada masa lalu. Macam-macam kisah Al-Quran. Yang pertama, kisah para nabi dan rasul. Yang kedua, kisah umat, tokoh, pribadi, dan peristiwa pada masa lalu. Yang ketiga, kisah-kisah yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Peran kisah Al-Quran: 1. Menjelaskan asas dakwah dan pokok syariat yang dibawa oleh para nabi. Yang kedua, meneguhkan hati Rasulullah SAW dan hati umat Muhammad atas agama Allah. Yang ketiga, membenarkan para nabi terdahulu, mengenang dan mengabadikan jejak peninggalannya. Materi keempat yaitu amsal Al-Quran. Amsal adalah bentuk jamak dari kata masal yang berarti misal, perumpamaan, atau sesuatu yang menyerupai. Sedangkan secara terminologi, amsal adalah suatu ungkapan, perkataan yang lain untuk memperjelas salah satu yang lain. Orang yang pertama kali mengarang ilmu amsal Al-Quran adalah Syekh Abdurrahman Muhammad bin Husain An-Nasaiburi. Materi keempat yaitu amsal Al-Quran. Amsal adalah bentuk jamak dari kata masal yang berarti misal, perumpamaan, atau sesuatu yang menyerupai. Sedangkan secara terminologi, amsal adalah suatu ungkapan, perkataan yang lain untuk memperjelas salah satu yang lain. Orang yang pertama kali mengarang ilmu amsal Al-Quran adalah Syekh Abdurrahman Muhammad bin Husain An-Nasaiburi. Macam-macam amsal Al-Quran. Yang pertama, amsal Al-Quran yang jelas. Yang kedua, amsalul kaminah. Yang ketiga, amsalul mursalah. Manfaat amsal Al-Quran: yang pertama, menampilkan sesuatu yang makul atau rasional dalam bentuk konkret. Yang kedua, menjauhkan dan menghindarkan jika isi amsal berupa sesuatu yang dibenci jiwa. Yang ketiga, untuk memuji orang yang diberi amsal atau masal. Penggunaan amsal dalam pendidikan: pertama, mempermudah, mengingat dan memahami sesuatu. Kedua, melatih untuk biasa berpikir. Ketiga,
memberikan motivasi melaksanakan kebaikan. Materi kelima yaitu aqsam Al-Quran. Secara etimologi, aqsam adalah jamak dari kata qasam, artinya al-huf dan al-yamin. Ketiga istilah itu dalam bahasa Indonesia biasa diartikan dengan sumpah. Menurut Imam Al-Zarqani, yang dimaksud sumpah adalah kalimat untuk mentauhidkan, menguatkan suatu pemberitaan. Macam-macam aqsam Al-Quran. Yang pertama, aqsam dhahir, yaitu qasam yang fiil qasam dan muqsam bihnya jelas terlihat dan disebutkan. Yang kedua, yaitu aqsam mudmar, aqsam yang fiil qasam dan muqsamnya tidak jelas dan tidak disebutkan. Unsur aqsam Al-Quran terbagi menjadi 3 unsur. Yang pertama, adat qasam adalah sigot yang digunakan untuk menunjukkan qasam, baik bentuk fiil maupun huruf seperti ba, ta, dan waw sebagai pengganti fiil qasam. Yang kedua, al-muqsam bih, yaitu sesuatu yang dijadikan sumpah oleh Allah. Yang kedua, muqsam alaih, merupakan suatu pernyataan yang datang mengiringi qasam, berfungsi sebagai jawaban dari qasam. Materi keenam yaitu jadal Al-Quran. Jadal adalah jalan untuk menemukan kebenaran pada perkara-perkara yang bersifat masih dipertentangkan sebelum betul-betul jelas bagi para penjadal dari kitab suci. Macam-macam jadal. 1. Al-Ta'rif, Allah memperkenalkan dirinya dan makhluknya untuk membuktikan wujudnya. 2. Al-Tajzi'at, bagian-bagian yang disebutkan dalam suatu ungkapan memberikan argumentasi atas kebenaran yang dibawa. Ketiga, takmim dan tahsis atau umum dan khusus. Mula-mula Tuhan menyebut sesuatu secara umum, kemudian diikuti dengan penjelasan secara rinci. 4. Al-ilat wa al-ma'lul, hubungan antara berbagai kasus yang membentuk bagian-bagian dari hakikat wujud sehingga tampak wujud atau bagian darinya merupakan akibat dari bagian yang lain. Yang kelima yaitu al-muqabbalat, artinya mempertentangkan dua hal yang salah satu diantaranya mempunyai efek yang lebih besar wujudnya dibanding yang lain. Materi yang ketujuh yaitu Israiliyat dalam tafsir. Israiliyat adalah cerita-cerita yang kerap kali dibawa oleh orang-orang Yahudi. Israiliyat ini berbeda dari hadis yang dipercaya sebagai ucapan, tindakan, atau diamnya Nabi Muhammad SAW. Peran Israiliyat dalam tafsir berupa berita yang berhubungan dengan agama atau tidak berhubungan dengan agama, yang kemudian berita-berita itu diserap oleh umat Islam dan dimasukkan ke dalam tafsir Al-Quran dan Sunnah. Tokoh-tokoh Israiliyat yang pertama, Abdullah ibnu Salam, Ka'ab al-Ahbar, Wahab ibnu Munabbih, dan yang keempat Abdullah al-Malik ibnu al-Aziz ibnu Juraij. Contoh Israiliyat yang pertama, kisah seorang pria yang melewati sebuah negeri. Yang kedua, kisah orang yang terputus dari ayat-ayat Allah. Dan yang terakhir, kisah penduduk sebuah kota. Baik, begitulah penjelasan yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.